Kita di saat ini belajar static routing. Nah, sebelum kita masuk ke routing static ini, karena routing static kita harus menggunakan banyak router ya. Static routing ya. Kita harus menggunakan banyak router. Jadi kita pakai aja yang ya 2911 enggak apa. Misalnya 3, biasanya contohkan 3 ini ya. Jadi mengapa kita membutuhkan routing ini ya? Nah, jadi biasanya ini ya router-router ini satu-satu router itu menghubungkan LAN gitu ya. Nah, antar router itu dihubungkan dengan WAN, Wide Area Network gitu ya. Jadi WAN, jadi asumsinya jauh gitu. Nah, kalau di kuliah desain manajemen jaringan ini ya, biasanya untuk mensimulasikan WAN kita menggunakan kabel serial. Cuma di sini untuk menggunakan kabel serial, routernya harus kita tambahkan satu modul terlebih dahulu, modul serial. Modul serial ini yang HWIC ini ya. Bentar. Ini HWIC ini apa? Oh, bukan. HWIC 2T ini aja ya. Yang serial ini ya. Ya, biasanya menggunakan kabel serial untuk mensimulasikan wide area network ya. Jadi untuk kabelnya jauh. Jadi sebetulnya kabel serial itu untuk connect ke modem sebetulnya. Kemudian modemnya connect menggunakan jaringan telepon. Nah, jaringan telepon kan bisa jauh, bisa keluar kota itu ya. Bisa sampai keluar kota, terus di ujung satunya masuk ke modem lagi, terus pakai kabel serial lagi ke router lagi. Nah, kalau di sini kita nggak pakai modem ya, tapi dari serial langsung ke serial. Tapi kita tambahkan dulu modulnya. Bagaimana cara menambahkan? Kalau mau menambahkan, kita matikan dulu routernya. Cari tombol on off-nya. Nah, ini tombol on off. Ada tombol on off nih ya. Terus kemudian di bawahnya ada lampu hijau. Kalau lampunya warna hijau berarti dia nyala. Kita matikan dulu dengan klik sekali. Nah, dia warnanya berubah jadi abu-abu. Sudah mati. Kalau sudah mati, nah ini ada 4 slot. Ini ini tadi pakai 2911 ya. Dia punya 4 slot, ada nomornya, kita masukkan slot yang nomor kecil ya, nomor 0-nya paling di sini ya nih. Ini nomor 0, nggak bisa lebih besar lagi ya nih. Nomor 0 itu yang paling kanan ini ya. Kita masukkan HWIC2T-nya di slot 0. Ya sebenarnya terserah sih, mau slot mana saja boleh. Cuma nanti penomorannya jadi yang berbeda ya. Nah, penomorannya berbeda. Saya masukkan di slot ini supaya penomorannya dimulai dari 0. Ya, supaya penomorannya dimulai dari 0. Kita nyalakan lagi. Ya, kita nyalakan lagi. Ya, kalau kita tunggu CLI ya dia masih booting. Nah, semua router kita tambahkan seperti itu. Jadi kita matikan dulu HWIC2T, dimasukkan ke sini, nyalakan lagi. Routernya kita matikan dulu, HWIC2T, tambahkan ke slot yang kosong, nyalakan lagi. Oke, nah ini sudah selesai. Nah ini kita punya, ini standarnya tadi gigabit Ethernet yang sudah ada ya. Terus ada tambahan 2 low speed serial. Sekarang kalau kita lihat di sini, nah yang bawah itu ada serial 000 dan serial 001 ya. Di bawahnya gigabit Ethernet gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk mensimulasikan WAN gitu. Ya, kalau WAN pakainya kabel serial. Serial DCE, ada 2 kabel serialnya, DTE dan DCE. Bedanya ini ada jamnya. Kalau ada jamnya itu berarti ada clock-nya. Nah, kabel serial yang untuk menghubungkan ke modem itu kabel serial yang ini, DTE, yang tidak ada jamnya, yang tidak ada logo jamnya di sini. Cuma kan kita nggak akan menghubungkan ke modem ya, tetapi langsung dari router ke router. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kabel koneksi serial itu butuh clock. Ya, butuh clock. Clock-nya itu biasanya ada di modem.
Karena kita tidak menggunakan modem, maka salah satu router harus kita nyalakan clock-nya. Jadi di router bisa kita nyalakan clock-nya ya. Caranya bagaimana ya? Kita gunakan kabel yang ada gambar jamnya ini aja. Nah, ini router yang pertama itu nanti yang saya pilih di sini misalnya ini. Ini router pertama kali saya pilih itu nanti yang dia akan nyala clock-nya itu. Terus kita pilih router 1. Misalnya di serial 000 serial 00 ya. Terus nih saya pilih router 1 serial 01 ke serial 000. Nah, saya seperti ini. Oke, ini ya topologinya saya lengkapi dulu, tambah 3 switch aja. 3 switch dan 3 PC. Terus kita hubungkan pakai Ethernet ya. Gunakan copper straight tuh. Nah, kalau saat ini tuh enak ya, kabelnya straight tuh semua ya. Kita sudah nggak pernah pakai copper crossover lagi ya. Pakainya copper straight tuh. Di atas maka switch. Oke, terus ya IP-nya dulu saya tuliskan ya. IP untuk PC 192.168 0.100 yang 124. Terus IP router yang bawah 0.1/24. 1/24 yang bawah 11/24 19/8/224 ini 8/21. Oke, sini 19/8/3 ya, karena ini koneksi peer to peer ya, kita pakai 30 aja. 198 ya 32/30. 35/30. 192.168/6/30. Oke, ini IP-nya yang nanti kita konfigurasi ini yang bawah ya, yang serial, yang bawah. Oke, ya PC-nya dulu aja yang gampang kita konfigurasi. Desktop di configuration 192.168.0.100. Nah, default gateway-nya pakai IP-nya router ini ya. DNS server kosongkan aja 01. Stop di configuration 192.168.100 25.22.0 192.168.11 C2 terus 192.168.200 168.200 ya benar. Terus 168.21. Oke, dan routernya di router ini kita konfigurasi ini aja, IP-nya aja ya, enable configure terminal. Tadi ini connect ke gigabit Ethernet 00 semua ya, yang ke switch itu ya. Di interface GI 00 IP address
No shutdown. Oke, dan interface ya ini tadi serial 000 IP address 2168.31. Oke, nah sebelum lanjut di router 1 ya, ini saya end dulu. Jadi pada saat kita mengkonfigurasi routing ini, pada dasarnya yang kita konfigurasi adalah tabel routing, ya tabel routingnya. Jadi tabel routing itu ya tadi penunjuk jalannya tadi, ya penunjuk jalan. Nah, kalau static routing berarti kita langsung ini ya mengkonfigurasi secara langsung tabel routingnya dengan menambahkan rute di tabel routing atau menghapus gitu ya. Nah, kalau pakai protokol yang dinamis ya, berarti kita konfigurasi protokolnya. Nanti protokolnya yang mengkonfigurasi tabel routingnya. Ya. Jadi bedanya itu antara yang statik dan dinamis. Kalau statik kita konfigurasi secara langsung, kalau yang dinamis nanti yang konfigurasi adalah algoritma dari protokolnya. Tabel routing cara melihatnya nih, kalau di sini IP route, show IP route. Nah ini. Oke, nah ini kode ya aja ya di atas itu kode. Kemudian ini ada gateway of last resort itu untuk menunjukkan default gateway-nya yang mana. Ya. Nah, yang bawah adalah tabel routing-nya di sini. Ini adalah tabel routing. Di sini ada 2 baris ya. Ada 2 baris di sini. Ya, 3 sama ini. Tapi ya, yang ini sebenarnya ini parent root dan ini yang 2 ini child. Yang menjorok ke kanan ini adalah child-nya. Ini adalah tabel routing ini soalnya Cisco masih mengikuti kelas-kelas ya. Jadi ini karena ini kelas C ya, dia dibagi menjadi 2 ya. SAS24 dan SAS32. Nah, yang penting diperhatikan adalah kode-kodenya ini. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah baris-baris yang ada kode-kodenya di sebelah kiri ini. Kode C itu artinya ini connected. Ya. Sedangkan kode L itu artinya L itu lokal. Ya, apa maksudnya? Connected itu artinya jaringan yang terkoneksi secara langsung. Ya, jadi ini connected itu singkatan dari directed connected ya, directly connected. Jadi itu kalau terkoneksi secara langsung. Jadi jaringan ini itu terkoneksi secara langsung, yaitu lewat kabel ini artinya. Jaringan sebelah kiri ini adalah jaringan yang terkoneksi secara langsung dia. Jadi jaringan yang connect langsung ke routernya. Jadi nanti jaringan kita bagi menjadi 2 jenis tadi ya. Jaringan yang terkoneksi langsung dan jaringan remote. Kalau jaringan remote berarti jaringan yang jauh yang tidak terkoneksi langsung kan. Di sini ada banyak jaringan nanti ya. Oke, terus kalau yang L itu lokal. L ini menunjukkan IP-nya router itu sendiri sebetulnya. 192.168.0.1 ini kan IP-nya router itu tadi. Oke. Ya, berarti di sini baru ada 1 jaringan ya. Kita abaikan yang lokal ya. Karena lokal itu cuma menunjukkan IP-nya router itu sendiri. Jadi kita abaikan yang L. Berarti baru terkoneksi, ya ini tersetting 1 jaringan. Yang kodenya C dan L ini, bagaimana kok dia bisa masuk tabel routing? Tadi ketika kita konfigurasi interface tadi ya kan, kita konfigurasi pakai IP address ini, maka dia masuk ke sini ya, baik yang C dan L-nya. Nah, kok baru ini ada ini ya, 192.168.0.0, padahal tadi kita juga konfigurasi juga yang 192.168.31 ini, oh salah ini subnet masnya. Sorry, koreksi dulu. Interface serial 000. Kita hapus dulu IP address-nya. Kita ganti 192.168.31 ya. Subnet masnya 255.255.255.252 ya, karena /30 di sini.
Oke, N lagi. Oke ya. Nah, yang ini kan belum muncul kita. Show IP route. Belum muncul ya. Mengapa belum muncul? Karena dia masih merah. Ini kabelnya belum terhubung. Ya, belum terhubung. Jadi yang mengapa kok belum terhubung? Karena yang di router sisi satunya belum di enable. Ya, belum di enable ininya ya, portnya ya, belum dikasih perintah no shutdown untuk diaktifkan gitu ya. Nah, maka dia belum muncul. Tapi kalau nanti sudah dikasih perintah itu, dia akan, kalau ini sudah warnanya sudah hijau, dia akan secara otomatis muncul di situ. Oke, nah sekarang kita masuk ke router, ini router 0, router 1, router 2 ya. Router 1, masuk ke CLI, ya sama kayak tadi ya. Enable configure terminal interface. Kita konfigurasi yang gigabit Ethernet 00 yang bawah ini aja dulu. IP address 192 bentar. Ya. Kalau belum kita konfigurasi, kalau kita tampilkan tabel routingnya seperti apa? Nah, kosong dia. Ya, kok yang bagian kode ini ya selalu ada terus. Gateway of analysis chat is not set, sama. Nah, di bawahnya kosong, belum ada apa-apa. Sekarang kita konfigurasi ya. Configure terminal interface gigabit Ethernet 00 IP address 192.168.1.1 255.255.0 shutdown. Oke. Nah, ini kalau kita tampilkan lagi tabel itu, nah muncul ini ya. Coba ini. Ini untuk jaringannya sebelah sini. Oke, nah ya yang sekarang kita coba konfigurasi yang sini ya supaya dia hijau nanti, nambah tidak. Tadi yang sebelah kiri ini serial 000 ya, interface serial 000 IP address ini ya, 3.2 192.168.3.2 255.255.255.252 no shutdown. Nah, ini ada notifikasinya ya, state-nya jadi up dia jadi hijau, line protokol check-nya juga jadi up. Nah, sekarang kita cek tabel routingnya apakah dia sudah bertambah. Nah, dia sudah bertambah sekarang. Ya, ada 192.168.3.0 ini ya. Ada 192.168.3.0/30. Dan ya kalau yang lokal ini kita abaikan aja ya. Yang karena dia isinya IP-nya router yang kita setting tadi ya. IP-nya router yang kita setting tadi. Oke, terus yang sebelah kanan ini juga kita konfigurasi, tapi nanti mungkin masih hijau karena ya router satunya lagi belum kita konfigurasi. Ini serial 001. 001 serial IP address 192.168.3.5 255.255.255.252 no shutdown. Nah, ini masih down ya karena yang ujung satunya belum kita up kan ya. Oke, yang router yang berikutnya lagi. Enable interface 00 address 192.168.2.1 255.255.255.0 shutdown. Dia interface serial 000
address 192.168.36 255.255.255.252 no shutdown. Oke, semua IP sudah kita konfigurasi, tapi kita belum konfigurasi routingnya. Ya, kita belum konfigurasi routingnya. Nah, mengapa kita perlu konfigurasi routing ya? Routing itu bekerja di layer 3. Kalau kita pelajari model OSI, itu kan jaringan kita bagi menjadi 7 layer ya, 7 lapisan. Gitu ya. Lapisan paling bawah itu lapisan 1, itu adalah fisiknya. Ya, lapisan fisik. Jadi fisiknya dia pakai apa? Apakah entah itu pakai kabel ya. Kabel itu jenisnya juga macam-macam. Ada kabel Ethernet, ada kabel serial, ya, ada kabel fiber optik, beda-beda. Ya. Terus layer 2. Layer 2 itu media dia. Media aksesnya ya. Di sana ada alamat fisik. Kalau kita hanya koneksi ke switch ya, switch itu bekerja di layer 2. Dia bekerja di layer 2. Nah, switch itu melihat ini ya, alamat di layer 2, alamat fisik. Di layer 2 ada alamat fisik atau alamat MAC, itu ya. Alamat MAC itu ada alamat fisik. Dan dia akan meneruskan frame. Nah, frame itu istilah data di layer 2. Unit data di layer 2 itu istilahnya frame ya. Switch akan meneruskan frame berdasarkan alamat fisiknya. Nah, kemudian router itu di layer 3. Di layer 3 ada alamat IP. Ya, ada alamat IP. Jadi router akan meneruskan paket. Nah, paket itu unit data di layer 3 namanya paket. Dia akan meneruskan paket berdasarkan alamat IP tujuan. Nah, ceknya di mana di tabel routing. Di switch sebenarnya juga ada tabel MAC ya, tabel alamat fisik juga ada di switch ya. Tapi di switch itu dia kerjanya otomatis. Bisa kita tambahkan statik sih, tapi tidak seringnya tidak diperlukan ya penambahan secara statik, kecuali untuk security saja kita tambahkan secara statik. Tetapi kalau dalam secara umum itu tidak kita butuhkan. Nah, kalau router lain, ya, kita harus konfigurasi manual routernya ini ya. Oke, nah mengapa kita harus konfigurasi routingnya? Ini IP sudah kita konfigurasi semuanya. Sekarang saya dari PC 0, ini misalnya PC 0. Saya ingin ngetes koneksi ya, koneksi dari PC 0 ke perangkat yang lain. Tadi perangkat yang kita sudah kasih IP ya, ini ya, PC dan router ya, switch-nya tidak kita kasih IP tadi. Jadi PC dan router. Kita tes pakai ping untuk menguji koneksinya. Kita ping dari PC 0 ke yang dekat dulu ya, routernya ini. Kita ping alamat gateway ya, coba. Ping 192.168.01. Nah, ada reply ya, jadinya sudah terkoneksi dia. Nah, jadi secara di layer 3 ya, ping itu kerja di layer 3 juga nih ya. Nah, dia sudah terkoneksi. Ada replay, byte sekian, time sekian, TTL sekian. Di router ada dua alamat IP ya, selain 192.168.01, juga ada 192.168.31. Kita ping coba, ping 192.168.31. Nah, ada reply juga. Oke. Jadi kedua alamat IP yang ada di router 0 bisa diping dengan baik dari PC 0. Berarti sudah terkoneksi dari sisi layer 3-nya ya. Layer 3-nya sudah terkoneksi. Sekarang ke yang terdekat berikutnya nih ya, router 1. Router 1 ada beberapa IP ya, yang connect langsung ke sini ada. Ini 192.168.32. Tadi ping 192.168.31 berhasil. Sekarang ping 192.168.32. Nah, ini lama, ini nunggu lama. Nah, request timeout ya, atau RTO biasanya banyak yang nyebut ya. Gampangnya tuh RTO, request timeout. Request timeout itu artinya adalah ping itu kan kerjanya adalah dia ngirim paket ke tujuan, terus kemudian oleh perangkat tujuan dikembalikan lagi ke sumber, ya ke asalnya lagi ya. Nah, di sini PC 0 ngirim
paket ya ke tujuan ya. Paketnya itu melewati ini, kalau di layar 3 switch-nya dilewati ya. Langsung ke router ya. Routernya terus kemudian diteruskan ke router 1 ini ya. Tapi habis itu nggak ada replay-nya, nggak ada. Ya, jadi kalau request timeout itu paketnya itu sudah sampai ke tujuan, cuma nggak ada replay, tidak ada balasan. Di ping itu supaya berhasil itu koneksinya harus dua arah ya. Kirimnya berhasil, kembalinya juga berhasil. Ya, harus dua arah itu berhasil ya. Kalau cuma satu arah yang berhasil, ya dia gagal. Jadi kalau request timeout itu ini adalah ini ya, kirimnya yang berhasil tapi nggak ada yang kembali. Ya, tidak ada yang kembali. Nah, kalau request timeout seperti ini ya, nah ini kita sekalian belajar troubleshooting juga ya. Kalau kita ke ping, nah, ping itu kan cuma uji koneksi aja. Kalau ternyata gagal, kita pengen tahu gagalnya di mana. Kalau pengen tahu gagalnya di mana, pakai threshold atau kalau di Windows threshold gitu ya. Kita gunakan perintah threshold, TRACERT. Threshold diikuti IP tadi ya, tujuan tadi ya 192.168.3.2. Nah, kerja threshold itu sebenarnya mirip dengan kerja ping ya, cuma dia membatasi time to life-nya. Jadi setiap kali time to life itu kan nilainya akan berkurang 1 kalau dia melewati router. Ya, jadi time to life itu nilainya berkurang 1 kalau melewati router. Sampai nilainya 0, kalau nilainya 0 ya tidak diteruskan lagi, tapi akan mengirimkan perangkat akan mengirimkan ini pesan time to life-nya sudah habis gitu ya. Ya, jadi akan mengirim pesan error seperti itu. Nah, pesan error ini yang ditangkap, ini pesan errornya asalnya dari mana? Nah, gitu seperti itu ya. Kalau kita reset, nah sampai 192.181 dia berhasil. Nah, tapi di router berikutnya ini ya, bintang itu berarti dia RTO tadi ya, request timeout. Ya, request timeout. Ya. Jadi, nah karena kita ini yang kita pelajari adalah ini ya, jaringan yang milik kita sendiri ya. Artinya topologinya kita pasti tahu. Kalau jaringan milik kita sendiri ya, jaringan yang kita kelola sendiri ya. Misalnya Anda nanti bekerja ya, diminta ngelola jaringan ya. Artinya jaringan kantor itu kan ada yang ngelola. Topologi jaringan di kantor itu Anda tahu ya, mestinya Anda tahu. Ya kalau sampai nggak tahu ya susah nanti ngelolanya. Nah, kalau tahu ya, kita tahu jaringan yang kita kelola sendiri ini, ya, maka kita bisa ngurutin ya. Tadi dari PC 0, kita threshold 192.181 posisinya di mana? Oh, di router 0. Jadi dari PC 0 ke router 0 itu sudah terkoneksi dengan baik. Oke. Terus mestinya berikutnya adalah ke router 1. Ya, mestinya berikutnya ke router. Tapi di sini balasannya adalah request timeout. Jadi problemnya adalah di antara router 0 dan router 1. Ya. Jadi problemnya adalah di antara router 0 dan router 1. Ya. Ya. Bisa di salah satunya, bisa juga di dua-duanya. Nah, itu yang perlu kita konfigurasi. Konfigurasinya apa? Konfigurasi routing. Ini kita ya biarkan aja. Nah, di sini kita perlu tambahkan routing di router 0. Ya, kita lihat dulu tabel routingnya. Nah, tabel routingnya seperti ini di router 0. Ya, ini untuk memudahkan yang L kita abaikan dulu aja ya. Gitu. Yang kita lihat ini ada yang C ini. C tadi adalah yang terkoneksi langsung ya. Jadi di router 0 ada dua jaringan yang terkoneksi langsung. Yang pertama adalah yang ini, yang bawah ini ya, 192.168.00. 192.168.00/24 ini jaringan yang bawah ini. Terus 192.168.30/30 ini yang jaringan yang sebelah sini. Nah, masih ada beberapa jaringan lain yang tidak terkoneksi langsung, alias jaringan remote. Nah, kalau di routing statik, jaringan remote itu yang harus kita tambahkan secara manual ke tabel routing.
supaya bisa terkoneksi, supaya routernya tuh bisa tahu kalau mau ke sana itu lewat mana ya. Jadi kita tambahkan rambu-rambu lalu lintasnya ya. Penunjuk arahnya itu kita tambahkan, penunjuk arah tabel routing ini. Kita tambahkan di tabel routing ini. Misalnya ada jaringan ini ya, 192.168.10/24. Ini kalau kita ini di router 1. Nah, itu saya tampilkan tabel routingnya. Nah, di sini ada jaringan ya. Kalau yang jaringan 192.168.30/30 tadi kan di router 0 juga ada. Ya, di router juga ada. Nah, tapi ada jaringan misalnya nih 192.168.10/24 ini di router 0 tidak ada. Berarti jaringan 192.168.10 ini yang kalau di router 1 ya dia terkoneksi langsung yang sebelah sini ya. Dia terkoneksi langsung, tetapi kalau di router 0 dia tidak terkoneksi langsung alias remote. Ya, kalau tidak terkoneksi langsung itu artinya dia remote. Nah, jaringan remote inilah yang perlu kita tambahkan secara manual di tabel routingnya router 0. Ya, di tabel routingnya router 0. Cara menambahkannya bagaimana? Ini pakai static ya. Kita masuk ke konfigurasi global dulu, pakai konfigur terminal. Oke ya, jadi di router 1 yang belum ada di router 0 itu adalah ini 192.168.10/24. Cara nambahnya kita gunakan perintah IP route. Ada 3 parameter di sini ya, minimal 3 parameter. Kita bisa tambahkan parameter berikutnya, tapi yang kita pelajari di sini 3 parameter dulu. Parameter pertama adalah jaringannya. Jaringannya adalah ini tadi ya, 192.168.1.0. Ya, kita tambahkan jaringannya di 192.168.1.0. Parameter kedua adalah subnet mask-nya. Subnet mask-nya di sini /24, tetapi kita harus tuliskan dalam bentuk ini ya, desimalnya ya. /24 itu 255.255.255.0. Nah, parameter yang ketiga adalah alamat IP berikutnya. Istilahnya adalah next hop. Hop itu untuk menyebut router ya. Next hop IP address ya, next hop IP address. Jadi alamat IP router berikutnya. Jadi kalau mau menuju ke jaringan ini 192.168.1.0 ini, router berikutnya yang harus dituju itu mana? Kita bicara di router 0 ini ya. Jadi kita bicara dari router 0. Dari router 0 kalau mau menuju ke sini ya, 192.168 ini kan 192.168.1.0 berada di sini tadi. Kalau mau menuju ke sini dia harus lewat router mana? Nah, pertanyaannya itu. Ya, berarti dia harus lewat router 1. Ya kan? Harus lewat router 1. Router berikutnya ya, router terdekat berikutnya, router tetangga berikutnya. Yang ya terdekat ya. Yang harus dilewati sebelum ke sini. Jadi kalau misalnya kalau dari Semarang ke Jakarta harus lewat kota terdekat berikutnya apa ya? Kota Kendal ya gitu ya. Jadi yang terdekat berikutnya, tetangga terdekat berikutnya itu ya. Nah, terus IP-nya berapa? Karena yang jadi parameter di sini adalah alamat IP. Alamat IP-nya berapa? Kan di router 1 ada 3 alamat IP tadi ya. 192.168.11, 192.168.32, dan 192.168.35. Kita ambil IP dari jaringan yang juga ada di router 0. Kalau 192.168.11 jelas belum ada. Jaringan yang terkoneksi langsung ke router 0, yang kodenya C, ya. Terkoneksi langsung ke router 0, ya, itu yang kodenya C. 192.168.11 jelas tidak ya, karena baru kita konfigurasi di sini. 192.168.35 ini tadi 34 ini ya. 192.168.34 ini ya, juga belum ada. Belum kita konfigurasi. Yang ada adalah 192.168.30. Ya, ini ya 30 ini ya. Di sini juga ada 30. Nah, 30 ini kalau di sini IP-nya kelihatan ya. Kalau 30 ini IP-nya yang ini 3.2. Ya, berarti ini 3, atau kalau dilihat topologinya, kalau kita gambarkan topologinya gampang ya. IP yang terkoneksi ke router 0 ini.
yaitu ini 192.168.32. Nah, itu adalah parameter yang ketiganya. 192.168.32. Mantap. Nah, kalau kita cek lagi ya tabel routingnya, maka dia akan bertambah. Akan bertambah 1 nih. Ya, 192.168.10/24 via 192.168.32. Kodenya S. S itu apa? S itu adalah static karena kita konfigurasi routing static. Ya, kita konfigurasi static routing ya. Nah, berarti S itu adalah yang kita tambahkan manual tadi, perintahnya tadi ini ya. IP root 192.168.32. Jadi yang parameter ketiga ini jadi via ini ya. Nah, itu adalah cara menambahkan routing static. Ya. Menambahkan routing yang static itu seperti ini, pakai perintah ini. Oke, nah sekarang kita supaya ya mumpung di router 0 ya, kita tambahkan aja semua jaringan-jaringan remote tadi ya. Jaringan-jaringan remote adalah jaringan-jaringan yang tidak terkoneksi langsung ke router 0. Kita sudah tambahkan satu yang 192.168.10, terus di sini tadi ada 192.168.34 ya, juga belum ada ya. Kita tambahkan juga sekalian mumpung di sini ya. IP root 192.168.3.4. Nah, subnet masknya 255.255.255.252. Next hop IP address-nya ya sama ya, kalau mau menuju ke sini kan lewat router 1 juga. IP-nya yang mana ya? IP-nya yang terkoneksi ke router 0. Jadi di sini 192.168.3.2. Oke, kita cek lagi tabel routingnya. Ya, ini sudah bertambah ya. Tadi 192.168.3.0 dan 192.168.3.4. Ini yang kodenya S. Nah, oke, itu yang jaringan yang dari router 1. Nah, ya. Sekarang ini yang di router 0. Sekarang yang di router 2. Di router 2 kan ada juga jaringan tadi ya. Enable, so IP root. Kita bandingkan dengan yang ada di router 0 ya. Bedanya apa? Jadi 192.168.20 belum ada, ya. Kita lakukan. Yang 192.168.34 sudah ada di sini. 192.168.34 sudah ada. Jadi kurang ini 192.168.20. Nah, ini perlu kita tambahkan. Mumpung kita masih di router 0 ya, kita sekalian tambahkan. Terminal IP root 192.168.20 ya, 2. Itu /24 berarti 255.255.255.0. Nah, next hop IP address-nya yang mana? Ya, next hop IP address-nya tadi 20 itu yang sebelah sini ya. 192.168.20 itu sebelah sini. Nah, dari router 0, karena kita konfigurasi di router 0 ya. Kalau mau menuju ke sini, router berikutnya mana? Tetangga terdekat berikutnya mana? Tetangga terdekat berikutnya adalah router 1. Ya, router 1. Ya. Bukan router 2 ya, karena dari router 0 ke router 2 nggak ada koneksi menuju ke sana secara langsung, nggak ada. Dia lewat router 1 pasti, maka tetangga dekat berikutnya adalah router 1. IP-nya yang mana? IP-nya ya sama yang tadi, karena IP yang terkoneksi ke router 0 ya 192.168.32 ini. Kan ini 192.168.3.2. Kita cek tabel routingnya. Nah, sudah lengkap ya. Jadi ada 2 yang kodenya C ya, karena ada 2 jaringan terkoneksi langsung, dan ada 3 yang kodenya S, karena ada 3 jaringan remote ya. Yang sebelah sini 1, sebelah sini 2, sebelah sini 3. Ya, totalnya ada 3. Oke. Nah, itu di router 0. Oke, sekarang kita balik lagi ke PC 0. Kita sudah konfigurasi router 0. Apakah sudah berhasil ping 192.168.3.2 nih ya. Kita cek lagi ping ya. Nah, ternyata belum bisa nih.
Ternyata masih belum bisa. Ya, masih request timeout. CRTO. Kita cek lagi ya, kita troubleshooting ya, kita threshold lagi. Ini masih request timeout semua. Nah, sekarang kita threshold. Nah, ini 01 langsung ya terhubung ya. Nah, di berikutnya masih sama. Jadi ini saya cancel aja. Problemnya masih antara router 0 dan router 1. Karena router 0 tadi baru saja kita konfigurasi ya. Kita anggap aja sudah benar ya. Kita anggap sudah benar ya, walaupun belum tentu benar. Kita anggap sudah benar, maka berikutnya yang harus kita cek adalah di router 1, dan memang di router 1 belum kita konfigurasi. Maka router 1 juga harus kita konfigurasi, konfigurasinya sama. Di sini sudah ada 3 yang kodenya C ya, 1, 2, 3. Ini adalah 3 jaringan koneksi langsung nih, 1, 2, 3. Nah, tinggal kita bandingkan aja dengan router yang lain ya, karena ini enaknya kalau pakai ini ya, jaringannya milik kita sendiri, berarti kan topologinya kita punya ya. Kita bandingkan dengan lain. It's show IP root yang belum ada, yang mana? 192.168.0 ya, ini belum ada di sini. Terus 192.168.1.0 sudah ada. 192.168.2.0 belum ada juga, tapi ini kodenya S ya. Kita cari yang kodenya C aja ya. 192.168.3.0. 3.0 sudah ada. Jadi yang belum ada ini tadi ya, 192.168.0.0 nih, yang kodenya C yang kita lihat ya. Nah, itu yang perlu kita tambahkan. Configure terminal. Ya, sama kayak tadi ya. IP root 192.168.0.0 ya, yang belum ada yang ini tadi. Subnet masnya 124 itu 255, 255, 255.0. Nah, sekarang neshub-nya. Neshub-nya yang mana? Nah, kita sekarang di router 1. Router 1 192.168.0.0 itu berada di sini. Jadi router 1 tujuannya ke sini. Neshub-nya yang mana? Nah, berarti lewat router 0. Router 0 ada 2 IP. IP yang mana yang digunakan? Nah, IP yang terkoneksi ke router 1 yaitu 192.168.3.1. Ini kalau ada gambarnya ini gampang, enak ini. Maka kalau kita konfigurasi jaringan kita sendiri ya, pastikan kita punya topologinya supaya gampang konfigurasi. Yang dikonfigurasi yang di router 1 ini ya. 192.168.3.1. Oke. Ya, mumpung di sini kita config juga yang di router 2 supaya nggak bolak-balik. Di sini ya, kita cek yang C ya, 192.168.2.0. Nah, di sini belum ada. Kalau yang 192.168.3.4 di sini sudah ada. Ya, berarti yang kurang, yang belum ada ya 192.168.2.0 aja. IP root 192.168.2.0, 255, 255, 255, 192.168. Nah, dia lewat mana? 192.168.2.0 itu sebelah sini, kita config di router 1. Jadi dari router 1, kalau mau menuju ke sini, router berikutnya yang terdekat adalah router 2. IP-nya berapa ya? IP-nya yang terkoneksi ke router 1 ini, 192.168.3.6. Itu 8.3.6. Oke, kita tampilkan lagi tabel routingnya. Nah, ini. Kalau di router 1 ada 3 kodenya C ya, karena ada 3 jaringan terkoneksi langsung ya, 1, 2, 3. Dan ada 2 yang kodenya S. Jaringan remote-nya adalah yang sebelah sini dan sebelah sini. Oke, sudah selesai konfigurasi. Di router 1 ya kita tes lagi dari PC 0. Kita tes ping lagi. Nah, sekarang ada replay. Ya, jadi itu tadi ya, mengapa kok request timeout, ya, itu konfigurasi routingnya yang
keliru atau belum dikonfigurasi ya. Setelah kita konfigurasi, nah dia bisa ada replay. Oke, tapi masih ada jaringan lain ya, kita cek ya. Kita cek berarti 192.168.11. Ping 192.168.11 ya. Nah, ini ada replay juga, berhasil. Sekarang cek PC1. Ping 192.168.100. Oh, ternyata belum ada replay. Nah, ini sudah ada replay ya, sudah ada replay berarti berhasil ya. Sudah ada replay berarti berhasil connect. Berikutnya 192.168.35. Ping 192.168.35. Nah, ini sudah ada replay. Ping 192.168.36. Nah, kalau yang ini belum ada replay. Nah, karena tadi router 0 sudah kita konfigurasi, router 1 sudah kita konfigurasi routingnya ya, berarti problemnya ada di router 2. Ya, problemnya pasti ada di router 2, karena router 2 belum kita konfigurasi. Oke, kita konfigurasi dulu router 2 sama ya. Di sini ada 2 ya, yang kodenya C. Nah, berarti ada ini 1, 2 nih ya, yang terkoneksi langsung, berarti ada 1, 2, 3 yang merupakan jaringan remote. Configure terminal IP route 192.168. Mulai dari yang sini dulu ya, 00 ya, 00 255 255 255 0. Nah, jadi kita di router 2, kalau tujuannya 192.168.00 sebelah sini, router dekat berikutnya adalah router 1. Karena kalau router 0 tidak ada koneksi langsungnya. Berarti yang terdekat adalah router 1. Dia IP-nya ada 3, yang mana yang terkoneksi ke router 2 yang ini 192.168.35. 192.168.35. Sorry, IP route. Oke, itu 1 dapat, terus yang kedua di sini 192.168.30/30 berarti ya. IP route 192.168.30.255.255.255.252. Nah, untuk menuju ke sini ya sama ya, lewat router 1, IP-nya berarti sama. 192.168.35. Yang terakhir yang sebelah sini ya, 192.168.10. IP route 192.168.10. Sorry, 10. 255, 255, 255, 0. Terus 168.35. Oke, nah kita cek tabel routingnya. Ya, sudah ada 3 yang kodenya S ya. Nah, 3 kodenya S. Kita balik lagi ke PC 0. Tapping lagi ya dia. Nah, sudah ada replay. Tadi kita sudah sampai sini ya, 192.168.36, tapping 192.168.21. Ada replay ya, ini bisa replay. Terus ping PC2 nih yang terakhir ya, 192.168.200. Nah, ini sudah ada replay juga. Jadi sudah terhubung ya. Dari PC 0 ini sudah berhasil ping IP-IP-nya perangkat yang lain. Tadi kita sudah cek satu-satu semuanya sudah. Nah, kalau supaya lengkap ya dari PC 1 kita cek dulu. Kita cek juga ya. Nah, ping, ini supaya gampangnya ya. Saya cek ya yang PC aja ya, routernya nggak usah. 192.168.0.100 ada replay. Terus yang PC 2 ping 192.168.200 ada replay juga. Ya, kalau PC-PC-nya sudah terkoneksi ya, ini asumsinya router-routernya sudah terkoneksi. Oke, itulah routing statik ya. Jadi mengapa kita membutuhkan routing statik tadi ya? Karena kalau tanpa routing statik
tanpa routing ya, tanpa menggunakan routing, dari satu perangkat itu belum bisa terkoneksi ke perangkat lain yang ini ya, yang remote, jaringan remote. Nah, kalau jaringannya koneksi langsung ke routernya yang dekat dia ya bisa. Tapi kalau jaringan remote ya butuh routing ya. Maka kita sudah setiap hari pakai internet ya. Kita misalnya di sini akses pakai Zoom gitu ya. Kok bisa komputer kita koneksi ke Zoom ya? Kok bisa handphone kita koneksi ke Zoom ya? Karena routingnya sudah komplit. Nah, jadi routingnya sudah komplit, di router-routernya itu konfigurasinya sudah komplit, sehingga tahu kalau mau ke servernya Zoom itu harus lewat mana. Ya, ada penunjuk arahnya, itu sudah lengkap ya. Nah, sebenarnya situ. Kalau belum lengkap ya request timeout pasti tadi ya, tidak jalan. Jadi kalau request timeout itu salah satu penyebabnya adalah ada konfigurasi routing yang keliru. Nah, itu mengenai static routing ya. Ada pertanyaan mengenai static routing ini? Nah, static routing ini biasanya menjadi materi yang paling sulit. Padahal sebetulnya kalau mau memahami dengan benar ya mudah sih sebetulnya. Kalau yang routing dinamis lebih mudah nanti karena kita config-nya routing dinamis itu config di routernya sendiri ya. Ini kalau routing static ini susahnya adalah kita harus lihat topologinya. Seluruh topologi harus kita lihat. Terus kita cek tadi ya, jaringan mana yang jaringan remote. Yang kita tambahkan adalah jaringan remote. Jadi jaringan mana yang jaringan directly connected, koneksi langsung, dan jaringan mana saja yang merupakan jaringan remote. Nah, yang kita tambahkan adalah jaringan-jaringan remote-nya. Masalahnya tadi ya, kalau pengen tahu jaringan remote ya, ada dua cara ya, kita gambarkan topologinya tadi seperti ini ya. Kan kita tahu kalau misalnya dari router 0 itu jaringan sebelah sini dan sebelah sini adalah yang terkoneksi langsung, berarti sisanya adalah remote. Kalau router 1 ada 3 yang terkoneksi langsung, sisanya adalah remote. Cara lain kalau misalnya tidak ada topologinya ya kita cek, kita bandingkan tabel routing masing-masing router tadi ya. Jaringan terkoneksi langsung itu kodenya C. Nah, maka kalau di tabel lain ada jaringan terkoneksi langsung yang tidak ada di router yang kita config ya, berarti itu adalah jaringan remote. Nah, seperti itu. Yang kita tambahkan adalah jaringan remote-nya. Kalau nanti kita pelajari yang routing dinamis lebih mudah. Mengapa? Karena routing dinamis itu konsepnya adalah kita menginformasikan jaringan kita ke router lain. Makanya yang kita konfigurasi bukan jaringan remote-nya, tapi jaringan yang terkoneksi langsungnya. Dan itu lebih mudah melihatnya dibandingkan melihat atau mencari jaringan remote. Oke, ada pertanyaan untuk materi routing static ini? Apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas mungkin? Belum ada, Pak. Sudah cukup jelas semua? Sudah, Pak. Oke, ya